Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya baru saja datang ke kota pahlawan ini bersama seorang teman, Anton Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Jadi, Refli Harun. saya sudah lama ingin ngobrol dengan beliau mengenai soal TNI, karena saya lihat ada soal yang terkait dengan TNI yang menarik. Kita kaitkan dengan pemilu, ya. Ya. Walaupun kita ini live tanpa persiapan, mudah-mudahan nanti sobat era sekalian bisa bergabung, ya. Dan mudah-mudahan kru di Jakarta menangkap ini dan dia mengkomunitikannya. Oke. Bro Anton, ya. Ya. Saya lihat Anda kan sangat berminat soal TNI dan Polri. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat atas gelar doktor yang baru didapatkan, ya. Terima kasih, Prof. Oke. Alhamdulillah setelah 7 tahun. Beliau baru saja menyelesaikan gelar doktoralnya, tapi beliau sangat concern di bidang pertahanan dan keamanan. Karena juga alumni Lemhanas juga. Pernah alumni Lemhanas juga. Gini, ada hal yang sangat menarik, Bro Anton. Dan ini mohon maaf nih, Bro Anton ini juga aktivis kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, sempat juga kena undang-undang ITE dan 1946 tentang penyebaran berita dan lain sebagainya. Pokoknya korban dalam tanda kutip, ya, korban rezim juga dalam tanda kutip, ya, korban rezim juga. Resiko perjuangan. Nah, beberapa waktu yang lalu Bro Anton ada tulisan yang menarik dari Maijen Kunto. Oh iya. Nah, Maijen Kunto ini kita tahu dia adalah putra dari mantan Wapres atau Wapres, kita nggak pernah bilang mantan, Wapres tahun berapa, itu Tri Sutrisno. Dan dia eksplisit sekali mengatakan kalau pemilu itu jujur memang sudah seharusnya. Yeah. Tapi kalau curang, hati-hati. Saya kurang lebih menangkapnya gitulah. Yeah. Intinya adalah bukan tidak mungkin nanti TNI turun tangan. Bisa Bro jelaskan kenapa kok seperti itu, ada statement seperti itu. Itu dulu pertama. Nanti kita bicara soal kemungkinan rotasi pergantian TNI ke depan. Sebentar lagi soalnya. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bang Refli, Prof Refli. Saya panggilnya Prof ini soalnya, lagi Profesor. Provokator. Jadi yang jelas Prof Refli, apa yang disampaikan oleh saudara kita Bang Kunton juga sekarang menjabat Pangdam Siliwangi, ya, Pangdam itu Siliwangi. Memang sebuah, menurut saya, bagi yang paham itu tentang fungsi dan peran TNI, itu memang sesuatu yang harus dilakukan seorang panglima, apalagi seorang Bang Kunto ini dia seorang panglima Kodam Siliwangi. Yang kita tahu wilayah itu Jawa Barat dan Banten yang punya wilayah hampir 20% penduduk Indonesia. Nah, seorang panglima Kodam ketika dia berbicara Jawa Barat dan Banten, ya, wilayahnya. Banten, Nah, ketika seorang panglima Kodam menyatakan sebuah, dan itu terbuka ya di Kompas, ini juga terjadi perdebatan yang luar biasa, cukup ya ketat lah di beberapa grup-grup WA dan juga kita di kalangan pengamat militer pertahanan. Yang jelas seorang Kunto, seorang panglima tentu tidak semerta-merta melahirkan sebuah komentar atau pikiran, ya. Dia pasti sudah melalui proses. Kita tahu seorang panglima Kodam itu dia punya Babinsa, dia punya Koramil, dia punya mata dan telinga seperti intelijen. Nah, tentu dia sudah melalui pengumpulan data teritorial seperti apa, sehingga ini kalau saya lihat seorang TNI itu sudah dilatih dari dia mulai taruna sampai dia menjadi Danton, Danki, Dandim dan seterusnya sampai Pangdam. Dia sudah dilatih bagaimana membaca situasi, kondisi sosial politik di masyarakat tentunya. Karena fungsi TNI kita tahu sebagai alat pertahanan, yang dimana salah satu fungsi TNI itu bagaimana dia maju satu langkah dalam mengantisipasi, tapi juga mempunyai kemampuan cegah dini, deteksi dini dan tangkal dini. Oke, saya agak spesifiknya biar. Jadi intinya adalah, ini mohon maaf ya, mohon maaf juga kepada pihak yang mungkin merasa tersinggung. Berarti Maijen Kunto ini menangkap ada indikasi pemilu itu curang. Jadi gini, kalau saya lihat deteksi dini itu, ini sebuah basis analisis. Ya, makanya lebih bagus kita menganalisis deteksi dini, maka kita bisa melakukan upaya-upaya tangkal dini dan cegah dini. Karena mohon maaf nih,
pemilu kita tahu ya, ini sebuah proses perebutan kekuasaan yang itu dampaknya tidak main-main ini kalau bila terjadi sesuatu terhadap bangsa dan negara ini. Nah, intuisi seorang Kunto yang saya lihat, seorang mayor jenderal yang nggak main-main, membaca ini ada sesuatu. Nah, apa sesuatu itu beliau yang lebih tahu nih, Bang, Bang Prasepi. Tapi kita janganlah saya sebagai pengamat atau orang yang pernah dididik Lemhanas, masyarakat awam pun pasti akan menangkap ini ada sesuatu. Kenapa seorang Panglima Kodam begitu terbuka menyampaikan kegelisahan hatinya. Kalau seandainya apa-apa, jangan biarkan TNI maju satu langkah. Ini kan sebuah warning ya, early warning. Nah, tapi dalam konsepsi kita menggunakan bahasa maju satu langkah. Maju satu langkah, jangan terpaksa. Kalau memang apa yang dia gelisahkan itu, misalnya etika politik pemilu, ada terjadi kecurangan dan seterusnya, itu terjadi. Nah, ini kan asumsi, wajar aja itu biasa dilakukan dalam perspektif intelijen. Nah, karena prinsipnya perspektif intelijen pertahanan itu, Bang Refli, adalah bagaimana menyediakan ancaman. Jadi sebelum dia menjadi ancaman. Jadi seorang TNI itu memang itu kerjanya. Nah, kenapa dia ini publish? Berarti ini yang nggak bisa dia tahan atau dia bendung lagi, atau bisa juga ini sebuah warning ke pihak-pihak tertentu yang mungkin ada upaya-upaya untuk melakukan ini. Nah, saya lihat itu sah-sah saja seorang Panglima Kodam Kunto memberikan rilis yang seperti yang kita bahas tadi. Oke, yang menarik adalah Kunto ini memang dia putra Trisno Trisno ya, mantan wapres atau wapres pada era tertentu. Tapi dari sisi kepangkatan kan bintang 2 dalam tanda kutip cuma bintang 2. Di atasnya ada bintang 3. Ada jenderal bahkan. Dan jenderal pun selain jenderal di Angkatan Darat tempat beliau, ada juga Panglima TNI yang kebetulan dari Angkatan Laut sekarang. Apakah tidak terlalu melangkahi semacam struktur hierarki begitu ketika dia membuat statement seperti itu? Jadi gini, Bang Refli, ya kita nggak bisa berandai-andai dalam kondisi ini ya. Jadi saya lihat kalau itu terkait masalah wilayah Kodam Siliwangi, itu memang kewenangan beliau untuk menyatakan itu. Ya, kalau itu terjadi di wilayah, saya menangkap ada sesuatu yang terjadi di wilayah dia, sehingga ini muncul gitu kan. Ini muncul. Nah, ini memang kewenangan beliau untuk menyampaikan hal ini, kan dia di ruang lingkup secara teritorial, tanggung jawab kewenangan penuh seorang Panglima Kodam itu adalah di wilayah yang dia pimpin itu sendiri saja. Nah, mungkin ada dari hasil intelijen atau informasi anak buahnya yang sedang terjadi di lapangan, sehingga dia melakukan komentar statement yang memberikan menurut saya sebuah early warning system kepada kita semua. Oke, early warning ya. Oke, saya ingin lebih tajam lagi kan karena Anda pengamat dan kita bisa dari sisi akademik ya. Kalau dulu ada ABRI di mana kepolisian masuk di dalamnya. Tapi setelah era reformasi ini mereka pisah. Ada kesan dalam konteks politik dan pemilu kok ada rivalitas seperti ini. Mohon maaf ya. Walaupun saya kepada Anda. Apa masalah kita terbuka. Iya. Ini harus yang kita. Iya. Seperti ada rivalitas seperti itu. Kalau saya lihat bukan rivalitas yang dilakukan oleh TNI Polri. Jadi gini, saya pun di penjara sebenarnya gara-gara mengkritisi, mengupas ini sebenarnya. Tapi nggak masalah, ini untuk kebaikan kita semua. Ini perlu kita sampaikan juga. Kita tidak menyalahkan TNI dan Polri di sini, Bang. Karena TNI Polri ini ada sebuah produk kebijakan politik. Biar Sobat RS tahu, ini Bro Anton ini pernah dikenakan dan itu tidak terbukti sampai sekarang. Iya, Undang-Undang ITE tidak terbukti. Pasal 14 tidak terbukti, hanya pasal 15. Iya, hanya dianggap membuat berita yang berlebihan. Iya. Dan itu hanya karena bikin artikel yang judulnya apa? TNI sayang TNI Malang. Jadi itu ya klarifikasi. Dan ternyata itu di-upload lagi sekarang dan ternyata memang masih sangat relevan dan malah semakin mendekati fakta yang lebih. Kembali kepada tadi persaingan tadi. Apa yang? Ya kalau rivalitas persaingan mungkin terlalu keras ya mungkin Prof. Saya lihat sebenarnya apapun itu TNI Polri ini kan hasil kebijakan politik pasca reformasi sehingga dia dipisah melalui TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Jadi dipisahkan supaya polisi itu kembali menjadi jati dirinya, menjadi polisi masyarakat dan sipil bersenjata. Kalau dulu kan dia bergabung dalam angkatan bersenjata, otomatis polisi itu kan militer. Nah, begitu juga tentara. Nah, itu juga sesuai dengan amandemen pasal 30 kita, polisi itu sebagai TNI dan alat pertahanan Hankam Rata itu komponen utamanya adalah TNI dan Polri secara fungsi dipisah. Kalau fungsi pertahanan itu ada pada TNI dan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat itu ada pada
polisi. Nah, cuman saya lihat pada pasca reformasi ada pro kontra di sini yang saya lihat. Nah, jadi gini, ketika memahami kata-kata keamanan itu sebuah konsep atau sebuah fungsi. Nah, seperti yang ditulis oleh Pak Tito, keamanan yang di situ Tito Karnavian ya, dalam buku Democratic Policing juga kita kritisi itu, keamanan di sini kan keamanan nasional dan keamanan negara. Kalau kita dari Profesor Lee dari UK, pengamat pakar militer dari Inggris itu, national security itu adalah konsep bukan fungsi. Nah, kata-kata keamanan ketertiban masyarakat itu adalah public state security, itu adalah fungsi. Kalau national security itu adalah konsep. Nah, mungkin ini yang perlu diluruskan kembali sehingga jadi kalau kita bicara tentang national security itu sebenarnya fungsi TNI dan semua kita ya? Ya, semua TNI Polri. Jadi tidak tinggal membedakannya adalah eskalasi ancaman. Tapi kalau dalam undang-undang TNI dibatasi atau undang pertama kebijakan politik negara. Ini yang juga menurut saya masih rancu lagi yang belum seharusnya diselesaikan segera. Karena apa? Ketika contohnya nih Bang Refli, kita kan ada sekretaris kabinet, ada sekretaris negara, ada sekretaris militer. Nah, kita ada berbicara tentang kepala pemerintahan, ada berbicara tentang kepala negara ya. Nah, ketika berbicara tentang keamanan nasional, apa forumnya untuk membahas ini? Karena apa? Ketika dia berbicara sebagai kepala pemerintahan, otomatis secara konstruksi bernegara kita, TNI Polri sebenarnya nggak bisa masuk di sini. Karena itu sudah politik praktis ya, pemerintah. Nah, tapi kalau dia sebagai alat negara, apa forumnya kan nggak ada. Nah, ini yang sebelumnya beberapa kali diajukan oleh teman-teman di TNI tentang RUU Kamnas, tapi selalu ditolak sampai Perpres, sampai Dewan Keamanan Nasional yang seharusnya menjadi sebuah forum bersama Dewan Keamanan Nasional untuk mengintegrasikan seluruh kekuatan sumber daya nasional untuk bagaimana menghadapi ATH ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ke depan. Jadi dan disinilah mulai saya lihat akar permasalahannya belum didudukan sampai sekarang. Seolah-olah sehingga terjadi itu implementasinya kepada ada kegagapan pada TNI Polri yang sehingga Prof. Levi terjemahkan tadi saya lihat semacam rivalitas. Sebenarnya diberi aja batas yang jelas antara tugas polisi dan TNI itu seperti apa. Kalau TNI itu kan ada Undang-Undang Nomor 34, udah dibagi sebenarnya di pasal 7 itu, ada OMP, ada OMSP. Operasi militer selain perang ada 14 item di situ. Ya. Nah di situ, cuman masalah sekarang ketika di OMSP itu tercantum jelas masalah terorisme, separatisme dan perbatasan wilayah itu adalah tertulis jelas itu TNI, tapi dalam kebijakan politik negara pemerintahan hari ini itu tetap polisi di depan. Nah, ini ke politiknya, jadi kita nggak bisa menyalahkan TNI Polri di sini saya lihat. Nah begitu juga saya lihat kembali kepada pokok permasalahan kita awal, ketika ini kan Prof. Revi mendengar juga ya tentang polisi RW. Nah, polisi RW ini kan juga menjadi pertanyaan besar kita semua. Kan udah ada Babin Kamtipmas. Nah, ada lagi polisi RW. Saya sudah lihat videonya, memang tujuan bagus, bagaimana polisi masyarakat. Cuman dengan polisi RW yang diinisiasi Fadil Imran ya. Kabar hakamnya Fadil Imran, tapi itu tetap kebijakan 15 Mei kemarin di Jawa Barat. Nah, saya lihat ini tentu harus ada penjelasan yang lebih luas kepada masyarakat dan saya lihat pun Prof. Mahfud MD sudah memberikan jawaban bahwasanya itu baru kebijakan internal, baru menjadi kebijakan nasional. Nah, cuman ini kan tentu memancing berbagai asumsi pro dan kontra, itu wajar ya. Nah, dulu kita di zaman Orde Baru ditraumatikan dengan difungsi ABRI, dengan bagaimana TNI ABRI itu terlalu jauh dianggap dalam kehidupan bermasyarakat polisi sipil. Nah, sekarang dengan adanya polisi RW lagi tentu wajar ada keraguan, kecemasan, kegelisahan itu muncul kembali. Bagaimana seolah-olah nanti polisi RW itu mengawasi seluruh kegiatan masyarakat privat, sedangkan kita sedangkan kita adalah negara demokrasi yang sebentar lagi akan melakukan perhelatan pemilu. Nah, saya lihat ini kan perlu dalam konsepsi ketahanan nasional, kewaspadaan nasional untuk kepentingan nasional, tentu ini perlu kita bahas secara terbuka dan transparan, tentu dengan kepala dingin nih, Prof. Kalau ada pro kontra itu wajar menurut saya. Tapi ketika orang bicara tentang momentum pemilu dan polisi RW, orang menganggap bahwa wah ini kayaknya ada kaitannya dengan pemilu. Karena gini, ini sekali lagi saya mohon maaf lagi ya kepada TNI dan Polri, banyak orang yang berkeyakinan bahwa TNI dan Polri serta alat negara yang lainnya, saya tidak sebutkan secara eksplisit, itu tidak netral dalam pemilu, terutama pilpres. Jadi seperti menjadi agen kemenangan dari pasangan calon yang berkontestasi. Nah sekarang harapannya adalah
ya netral gitu, sesuai dengan jati dirinya dan seharusnya fungsinya sebagai alat negara. Alat negara. Bukan alat pemerintah. Alat pemerintah. Sejauh mana Bro Anton melihat ini? Nah, jadi gimana? Biar kita agak frankly speaking, jangan sampai kemudian kita merasa tidak ada apa-apanya. Tidak itu tadi kan mengatakan wah ini salah kaprah, mungkin salah konsep, salah interpretasi soal rivalitas. Tapi ternyata di lapangan jangan-jangan memang benar-benar ada, terutama dikaitkan dengan perebutan kekuasaan gitu. Silakan, Bro Anton. Jadi ini Prof. Levi, kalau saya lihat memang ada beberapa hal yang harus kita luruskan di sini pada kesempatan ini. Pertama, apa itu pemahaman? Jadi kita masih banyak menganggap antara pemerintah itu dengan negara itu adalah sesuatu kesatuan yang sama. Nah, misalnya pemerintah adalah negara, betul, tapi tidak berdiri sendiri. Ya. Nah, pemerintah hanya bagian dari negara. Bagian dari negara, seperti tapi teori. Di negara itu ada juga masyarakat. Ada masyarakat, ada 4 kalau teori Hans Kelsen itu. Ya, ada pemerintah, ada wilayah, ada rakyat dan hukum, kan gitu. Nah, tapi saya lihat sekarang seolah-olah pemerintah sekarang sering mengasosiasikan dirinya, merepresentasikannya adalah negara. Contoh ketika kita mengkritikan, ini contohnya saya sendiri nih, Prof. Ketika saya mengkritiki pemerintah, karena ini adalah demokrasi, menurut kita, pemahaman kita, untuk kebaikan pemerintah, langsung dianggap kita adalah musuh negara. Nah, gitu. Ini kita sendiri nih. Nah, dalam penjara pun jadi dibilang adalah tahanan politik, bukan tahanan kriminal, seperti itu. Nah, ini pemahaman-pemahaman ini yang harus diluruskan kembali, sehingga sampai sekarang kemarin yang jadi ribut bersama juga adalah ketika ada seorang jenderal TNI mengatakan tegak lurus loyal kepada pemerintah, itu kan udah keluar dari sabta marganya. Karena TNI itu adalah seperti yang juga disampaikan oleh mantan Panglima kita Pak Gatot Nurmantio, adalah politiknya adalah politik negara. Dia setia kepada pertama Tuhan Yang Maha Esa, dan kedua Pancasila dan Undang-Undang Dasar, artinya kepada konstitusional. Nah, konstitusi itu jelas dua aja, kedaulatan rakyat dan hukum. Berarti loyalitas TNI itu adalah kepada konstitusi dan hukum dan rakyat gitu. Nah, bukan pada pemerintah dan pemerintah atau dalam tanda petik penguasa yang secara bergilir 5 tahun atau 10 tahun itu selalu berganti, berbahaya. Penguasa bisa berganti itu tapi berbahaya. Negara remains tetap. Gitu ya. Ini yang batasan ini yang harus dipahami oleh tentu diulang kembali lah kalau mungkin lupa ya. Atau kepada bapak-bapak TNI Polri kita khususnya, bagaimana politik TNI Polri itu adalah politik negara. Jangan sampai masuk taruh dalam tegak lurus ini, jangan-jangan memang konsep bernegara kita aneh juga, karena ketum partai politik pun tegak lurus juga. Nah, ini bahasa-bahasa ini kan kalau kita ini menurut saya itu perlu diwaspadai, karena negara kita negara demokrasi, negara Pancasila. Ya, kalau tegak lurus seperti kalau komando itu kan daerah-daerah yang absolut totaliter. So, negara komunis ini bahaya kalau ini terus dikembangkan, dibiasakan. Ada etnis juga yang mengatakan pokoknya etnis ini akan pilihan presiden. Wah, itu kan tambah nggak karu-karuan. Nah, ini kan ini yang harus kita luruskan kembali menurut saya. Oke. Bro Anton, kita bicara yang ngeri-ngeri sedap lagi, ya kan? Ya, biar sobat era sekalian puas nih. Dan kita ditonton 825 orang lagi ya. Itu luar biasa kan untuk malam-malam seperti ini. Nah, ada satu hal yang saya ingin tanyakan soal pergantian pimpinan. Saya mencatat bahwa pada bulan November nanti itu Panglima TNI akan pensiun. Kemudian TNI AD Kasat juga pensiun sama bulan November. Itu kira-kira akan pensiun atau diperpanjang? Pertanyaan Prof. ini ngeri ini. Iya. Jelas pergantian panglima itu sebenarnya normatif aja nih. Normatif secara administratif, ketika masa pensiunnya habis ya diganti. Dan itu berarti akan diganti pada saat pensiun ya? Saat pensiun. Nah, kalaupun ada Kasat juga begitu? Kalaupun ada perpanjang kepada Panglima TNI, itu juga diatur dalam peraturan Panglima dan peraturan Presiden. Itu pernah juga terjadi di zaman Pak Endiarto Tono kalau nggak salah saya. Endiarto Sutarto ya? Itu pernah terjadi juga. Dan diberhentikan kayak Kasat sebelum masa habisnya juga, itu juga bisa terjadi. Gatot Nurmantio contohnya. Kapolri juga. Kapolri, dan seperti contoh bilang pada tahun 2000 Pak Tiasno Sudarto 4 tahun loh dia menjanang bentang 4 tanpa jabatan. Itu kepala stafnya. Jadi itu hal itu biasa, karena memang hak prerogatif itu salah satunya ada di tangan presiden kita. Nah, terkait pergantian panglima itu menurut saya ya tergantung eskalasi.
Ya, sekarang pemerintah sekarang bagaimana membaca perspektif eskalasi politik ke depannya seperti apa. Nah, biasanya kalau menurut rotasi yang juga diatur dalam peraturan Panglima itu, secara rotasi memang setelah sekarang angkatan laut itu juga itu ada angkatan udara. Iya. Tapi kan itu juga tidak baku karena pada contoh-contoh sebelumnya ketika Pak Muldoko ke Pak Gatot seharusnya angkatan laut, ternyata Pak Gatot. Iya. Nah itu biasa, itu tergantung kembali kepada atau atau Andika Perkasa lagi harusnya jatah angkatan laut ya, itu biasalah tuh tergantung prerogatif presiden membaca dan tentu melalui DPR RI. Oke. Nah, kalau menurut saya ini bukan saya ingin tanya kan, sekuennya adalah angkatan udara jatahnya kalau kita. Tapi Fajar Prasetyo itu KSAU yang paling berhak kan KSAU ya kan, dia harus pernah Panglima harus kepala staf. Nah, KSAU itu pensiunnya bulan Februari. Jadi kalau diangkat dia jadi Panglima TNI cuma Desember, Januari, Februari dan Februari lagi panas-panasnya pemilu tiba-tiba dia pensiun. Jadi gimana menurut skenario Bro Anton sebagai seorang pengamat? Nah, kalau kita mengamati pergantian Panglima itu ada 3 aspek ini yang harus diperhatikan. Pertama secara administratifnya tentunya, administratifnya, yang kedua secara doktrin, yang ketiga secara kultur. Nah, secara administratif ya walaupun itu 1 hari 2 hari ya bisa saja secara administratif. Tapi secara kultural doktrinnya bagaimana? Secara kultur yang Panglima paling cepat ya kemarin seterusnya Pak Andika 11 bulan, 12 bulan ya. Secara doktrin, nah Panglima yang jadi itu yang harus memenuhi kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang sudah ditanamkan dalam jati diri TNI itu sendiri. Nah kalau saya lihat pada perspektif ke depan ya sampai Februari ya mungkin jadi sampai Februari dihabiskan bisa atau sebelumnya tergantung eskalasi ancaman lah, eskalasi politik bagaimana seorang presiden dan ya tentu pemerintah hari ini membaca eskalasi politik kita hari ini. Nah tapi biasanya ketika kita menjelang pemilu kecenderungan kecenderungan tentara ini kan kalau penguasaan teritorial mohon maaf tentu angkatan darat yang lebih terdepan karena Prof. Levi harus dipahami doktrin angkatan darat itu sedikit berbeda dengan angkatan laut dan angkatan udara. Kalau angkatan darat itu adalah personal yang dipersenjatai. Gitu. Kalau angkatan laut dengan angkatan udara itu adalah alutsista yang diawaki gitu. Jadi masalah kemampuan segala macamnya memang ada sedikit perbedaan, walaupun dalam sistem kepemimpinan pengorganisasian tetap mereka sama. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah kemarin waktu 2019 kan yang menjadi Panglima TNI yang crossing ke pemilu kan ini Hadi Cahyanto dari Angkatan Udara. Ya, yang ketiga? Ketika 2019. Ya maka silang itu bagaimana seorang presiden dan pemerintah membaca. Nah mungkin ketika itu Pak Gatot, nah justru kita balik, kenapa Pak Gatot seharusnya Angkatan Darat dipercepat? Berarti ada sesuatu juga. Nah artinya ini sangat dinamis dan sangat fleksibel juga menurut saya. Nah makanya masing-masing tentu punya kalkulasi sendiri nih. Dia punya data intelijen sendiri, makanya melihat ke depan, pemilu ke depan itu bagaimana. Gitu. Nah kadang-kadang TNI dalam, mohon maaf, dalam eskalasi politik kita tahu politik TNI itu adalah politik negara. Nah politik negara ini kadang-kadang berbenturan dengan politik praktis, bisa juga, bisa ini terjadi. Nah ini terjemahkanlah sendiri apa yang saya jelaskan di sini. Misalnya penguasa pengen memenangkan seseorang ya biar gampang. Kalau politik kalau TNI-nya tegak lurus kepada konstitusi, tentu dia tidak akan ikut dengan politik pemerintah praktis. Nah ini kan juga sebuah. Makanya sebenarnya yang paling bagus bagi pemerintah itu ya netral, jadi nggak akan berbenturan. Harus netral sebenarnya. Tidak akan berbenturan dengan TNI. Ya. Nah politik negara TNI itu apabila itu bertentangan konstitusi ya seharusnya seperti yang paling dicontohkan oleh Jenderal Sudirman pada pendahulu TNI ya. Dia harus berani membantah dan melawan ketika pemerintah itu melawan konstitusi. Contohnya seperti Jenderal Sudirman ketika Soekarno memerintahkan menyerah kepada Belanda pada agresi Belanda kedua, tapi Pak Sudirman menolak. Dia lebih memilih gerilya bersama pasukan karena apa? Itu lebih esensial. Kalau Panglima Presiden sudah dikuasai, negara sudah di ibu kota sudah diduduki, apalagi Panglima Perangnya juga sudah menyerah, secara hukum internasional berarti negara Indonesia sudah nggak ada. Jadi Jenderal Sudirman lebih mementingkan kepentingan negara dan bangsanya, dan dianggap ketika itu makanya dia melakukan perang. Gitu juga dengan Jenderal Ahmad Yani ketika ada masuk 100.000 pucuk senjata cuk dari Cina, dia menolak keras, karena menurut dia ini sebuah ancaman.
Dan ini bisa mengancam kedaulatan negara. Menurut dia itu di atas segalanya. Karena tugas TNI itu salah satunya adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Nah, jadi menurut saya disitulah garis batasnya bagaimana jati diri seorang TNI itu. Nah, itu biasalah antara konflik-konflik antara TNI dan sipil, politik penegara dan politik partai itu kapanpun itu akan sering terjadi. Itu sebuah dinamika menurut saya, itu hal yang wajar. Saya ingin bicara person ya, tentang orang. Kita tahu bahwa Jenderal Dudung Abdul Rahman itu akan pensiun pada November. Jenderal Dudung Abdul Rahman, ya. Jenderal Dudung Abdul Rahman KSAD akan pensiun pada November 2023 ini. 23 ya. Menurut Anda kalau dari stok yang ada, ya orang mengatakan, sepengetahuan saya misalnya, kalau kita lihat path-nya KSAD sebelumnya kan dari Pangkostrat, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, dan sekarang Letjen Maruli Simanjuntak. Dan kita tahu Maruli Simanjuntak ini adalah menantunya LBP kan. Usianya muda, kelahiran tahun 71 kalau tidak salah ya. Dia angkatan 92, Dudung 88B. Oke, jadi dia tahun 71 atau berapa ya? 70-71 usianya. Tetapi sangat potensial untuk menduduki KSAD. Bahkan kalau memang dipaksakan dalam tanda kutip bisa juga Panglima TNI kan jadinya. Karena KSAD 2 hari, 3 hari Panglima TNI kan bisa kan. Menurut Anda apa yang terjadi kalau memang skenario itu terjadi, dan kemudian sebenarnya lebih baiknya siapa stok-stok yang ada di TNI itu untuk menduduki jabatan KSAD pengganti Dudung? Terus terang saya tidak punya preferensi, karena pengetahuan saya cuma tahunya ya dulu Eko Margiono saingan dari Dudung Abdul Rahman. Kemudian sekarang saya tahunya cuma Maruli Simanjuntak, yang lain tidak tahu. Jenderal Maijen Kunto masih Maijen misalnya. Coba silakan Anda explore sebanyak-banyaknya kepada Sobat RH biar mereka paham tentang konstelasi TNI Angkatan Darat pengganti Dudung ini, sampai juga konstelasi Panglima TNI. Silakan. Ya, saya mungkin pada kesempatan ini juga hanya bisa menyampaikan secara fakta normatif yang ada. Yang pertama dengan tiga aspek tadi. Pertama secara administratif tentu seorang calon kepala staf Angkatan Darat yang memang secara usia pensiun akan habis Pak Dudung itu pada akhir tahun ini. Secara administratif ada, kalau nggak salah itu ada 16 jenderal bintang 3. Kan syaratnya itu Pak Prof ya. Ada dari bintang 3 naik ke bintang 4 dong, tentu nggak mungkin 2. Kalaupun mau ke 3 dulu bisa juga. Segala kemungkinan bisa jadi. Tapi yang jelas yang ada sekarang ada 16 jabatan bintang 3 di Angkatan Darat. Yang mereka inilah yang berpeluang, yang berpeluang secara administratif. Di situ kan yang bintang 3 itu ada Wakasat bintang 3, Irjen bintang 3, dan Kodiklat bintang 3. Ada Kasum TNI sekarang juga Angkatan Darat ada bintang 3 juga. Kasum TNI siapa? Kasum TNI Bambang Ismawan. Terus ada dari Seksmenko Polhukam juga bintang 3 Angkatan Darat. Ada dan Pusterat juga bintang 3 Angkatan Darat. Dan Puspomat juga bintang 3 walaupun sekarang dirangkap oleh Pak Dudung sementara ya. Ada sekitar 16 nggak salah saya itu bintang 3. Termasuk Pangkostrat ya. Terus ada Pangkostrat, di situ ada Irjen TNI juga ada bintang 3. Nah, itu ada semua sama-sama berpeluang secara administratif tentunya. Nah, tapi secara kultur dan doktrin itu tentu berbeda lagi kita cara memandangnya. Seperti contoh, kalau secara kultur tentu setelah 88B itu wajarnya adalah 89. 88A, 88B itu, kalau B itu apa aja? Jadi gini, dulu sempat ada masa pergeseran antara kebijakan Akmil Akademi Militer itu dari 4 tahun ke 3 tahun. Nah, jadi titik temunya yang di 88 itu yang berlanjut ya, dia di 88A, yang barunya 88B. Jadi 1 tahun itu ada dua angkatan. Ya, 2 angkatan. Dudung 88B. 88B. Nah, secara kultur seharusnya itu adalah 89. Tapi secara kultur. Tapi kalau kita lihat pada cara performa Pak Jokowi. Sorry dulu. Kalau 89 itu siapa yang ada stok yang 89 itu ya semacam Pak Eko Margiono 89. Yang kemarin ya yang diisukan. Sekarang dan Kodiklat TNI ya. Ada Kasum TNI Bambang Isman juga 89. Terus ada lagi dari 16. Kabais dari 16 itu berapa yang 89 kira-kira? Ada Kabais 89, Kepala BNPB juga 89. Ada berapa orang lah? Ya, saya Irjen TNI saya juga pulang ada yang baru. Nah, ada berapa orang 89? Itu semua juga berpeluang.
Kepala BNPB juga. Yang paling muda berapa? Yang bintang 3? Yang paling muda bintang 3 ya angkatan Sesmenko ya 91 kalau nggak salah. 91. Sama Wakasat juga 91 juga. Kalau Maruli tadi? Maruli tentu 92 bintang paling muda ya. Oh, dia paling muda malah ya. Secara angkatan ya, Iya, secara angkatan. Ya. Bukan secara usia, secara angkatan. Secara angkatan. Kan biasanya mereka ngitungnya kan angkatan bukan usia kan. Bukan usia, bukan RP. Artinya bintang 3 itu secara angkatan yang paling muda Maruli Simanjuntak. Iya. Yang paling senior setelah 88B itu 89. Iya. Apa yang terjadi menurut Anda kalau seandainya kita bicara mengenai kebiasaan Pak Jokowi kadang-kadang zigzag lompat sana lompat sini begitu. Jadi gini Pak Bang Refli, ada kultur di TNI itu 4 tahun dia dididik di tempat setelah dia dinolkan di akademi militer itu, dia dididik di tempat bagaimana menghormati hierarki senioritas. Itu udah tertempa itu. Bagaimana satu klik aja dia hormat minta, sudah hormat walaupun nanti dalam perjalanan secara kepangkatan tetap kepangkatan yang lebih utama. Tapi secara senioritas di Akmil itu sudah menjadi doktrin dan korsa mereka yang menurut saya sulit dipisahkan. Artinya senior itu selalu dihormati gitu. Dihormati. Nah, sekarang bagaimana seorang yang junior dia mendapat jabatan tertinggi memerintahkan abang-abang seniornya. Ini pasti ada gap psikologis yang luas. Nah, ini tentu kalau ini terjadi tentu akan mengganggu kepada sistem kinerja. Nah, kita lihat sendiri ya kita sudah rahasia umum lah bagaimana ketika itu melanda Polri kita hari ini ketika ada lompatan ke Pak Tito dengan Pak Sigit ada terjadi gap-gap antara dia dengan senioritasnya. Nah ini saya berapa pati-pati itu sendiri yang bercerita ke saya bagaimana gap itu terjadi seharusnya dari 87 Tito langsung ke 91 atau sebelumnya dari sebelum Pak Tito langsung Pak Tito ada 5 angkatan yang dia lewati. Nah itu tidak sesuatu hal yang sulit itu karena itu sudah terbentuk terdoktrin sudah mendarah daging daripada seorang Akpol atau Akmil itu sendiri. Nah ini tentu akan jadi masalah dalam pengorganisasian sebuah institusi yang menurut saya itu sangat prinsipal dan kritikal. Kalau kita bicara das solemnya kan harusnya ya 89 dong kalau das solemnya kan seharusnya. Tapi Anda sebagai seorang pengamat kan Anda berhak dong mengamati. Kira-kira menurut Anda preferensi Pak Jokowi untuk menggantikan Jenderal Dudung siapa? Ini masih dinamika masih sangat tinggi. Saya rasa pasti Pak Jokowi akan tentu dia juga menghormati Wanjakti, tentu dia menerima masukan-masukan dari banyak pihak ya. Karena ini adalah tahun-tahun politik, tahun-tahun yang tidak bisa main-main nih salah mengambil kebijakan. Atau gini misalnya, banyak orang mengatakan wah ini mumpung lagi berkuasa, kliknya LBP misalnya. Walaupun 92 paling muda dan terbukti kan ketika paling muda dia jadi Pangkostrat bintang 3 kan terlihat tuh bahwa ada akselerasi karir kan. Kaskostratnya 90 Sorry, Kunto Majen Kunto tahun berapa? 92 sama satu angkatan. Satu angkatan dengan Kunto ya. Satu angkatan. Ada lagi Richard Tampubolon, lupa saya. Dia tinggal dari Bang Richard Tampubolon. Tampubolon? Itu 92 juga. 92 juga. Ada lagi Bang Inyoman ya, yang kemarin Pangkogap pilihan 3. Artinya dia bukan satu-satunya yang paling banyak muda ya. 16 Jadi biar kita korek juga. Yang jelas bintang 3 itu 89, 90, 91 dan 92. Menurut tradisi harusnya 89. Tetapi kultur ya. Tapi soalnya adalah ya sekarang ini kan kadang-kadang ini mohon maaf. Faktor sekolah juga pengaruh ini sebenarnya, Prof. Nah, bagaimana di TNI itu kan setelah mereka lulus dari Akmil itu menjadi Danton Danki dan juga dibekali oleh sekolah-sekolah ya, seperti ada Seskuat, ada Sesko TNI sampai ke Lemhanas. Nah, itu sebenarnya juga sedikit mempengaruhi terhadap performan kewibawaan seorang TNI itu sendiri. Nah, ini juga sebenarnya menjadi catatan karena tidak mudah untuk mendapatkan sekolah itu karena ada persaingan yang ketat. Ketika dia Seskuat dia akan bersaing dengan sekian, maka dia bisa sekolah Seskuat. Begitu juga Seskuat ini dan juga Lemhanas. Saya merasakan ketika saya masuk Lemhanas kemarin, ternyata abang-abang saya itu yang berjumlah 60 orang TNI Polri itu dia bersaing dengan sekian ratus orang sehingga dia bisa ikut sekolah Lemhanas. Nah, ketika dia berarti itu kan ada sesuatu hal yang kualitatif yang harus bisa juga menjadi catatan dan preferensi. Nah, ini juga penting menurut saya, selain kultur dan doktrin tadi. Artinya kalau seandainya dia menang dari sisi angkatan, kultur ya, tradisi, misalnya 89, tapi dia cari 89 yang terbaik tadi. Dengan agar merit system itu memang terjadi. Merit system terjadi. Tapi kan sekali lagi, sekarang ini kan kesempatan itu kan tidak datang dua kali.
Nah, makanya kita sulit gitu. kalau bicara politik ini, Bang. Iya, Kalau iya, politik iya. kita dah angkat tangan dah, itu sangat pragmatis menurut saya. Oke. Ya, tapi kan menurut Anda pengaruh LBP besar nggak untuk konteks-konteks sekarang ini? Ya, Misalnya pasti. atau Ya, kita pasti tahu ya? lah bagi opung kita. Opung Oke. kita pengaruhnya. Pengaruh Tapi kan juga ada pengaruh seorang Megawati di sini. ya pengaruh Ada Jokowi pengaruh juga. juga banyak pada saya. I see, I Dan see. Jadi Pak Jokowi artinya, sendiri pun juga punya preferensi misalnya sendiri. ya kalau kita lihat Ya. Dudung kemarin, itu pastilah preferensi politik juga ya. Nggak mungkin nggak ya. Jadi gini Bang Refli, kalau Iya. ada sebuah gium di tentara, kalau Iya. tentara itu pangkatnya tertinggi cuma kolonel. Oke, yang bisa Iya. dititi karirnya ya. Ini ada gium dari tentara ini. Pangkat tentara itu atau polisi itu paling tinggi itu kombes. Kombes. Nah, untuk bintang 1, bintang 2 itu adalah kebijakan politik. Jadi yang namanya melati tumbuh dari bawah, Heeh. bintang jatuh dari langit. Nah, makanya ada anekdot kalau pengen jadi bintang ya sering keluar malam lah biar jatuh bintangnya. Saya tahu, saya tahu. Oke, bro, sebelum kita ditonton 1.200 nih loh ya, 1.244 orang. Yang menarik nih, apa sampai Alhamdulillah ya, Prof? 11 malam. Saya bacakan beberapa komentar ya, yang mungkin tidak semuanya bisa saya bacakan. Scrollnya ya saja begini kan. Oke. Nanti bro bisa jawab secara umum dan closing statement setelah itu. TNI sudah sewajarnya bersikap netral dalam pengamanan pemilu agar berjalan dengan adil dan jujur. Negara-negara anggota BRIC eskalasi politiknya naik, demikian dengan Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Oke. Assalamualaikum abang-abang. Luar biasa. Rokok dulu bang, emang ngerokok? Iya, maksudnya apa? Nggak jelas ini ya. Kayaknya dia ngerti Bung Anton nih kayaknya ya. Ikut menyimak dari Solo, doa saya TNI harus melindungi rakyat, jangan diulang TNI turuni baliho lagi. Oke. Selama pemilu masih diadakan di hari Rabu, maka kecurangan akan tetap ada. Hanya orang Jawa yang tahu makna aboge, nggak ngerti saya ya. Karena bukan dari Jawa kebetulan. Jadi Bro Anton dari Sumatera Barat, saya dari Sumatera Selatan. Siap, oke. Kalau yang nggak relevan saya nggak bacakan ya. TNI harus ngawasi pemilu curang ya. Memang ini concern kita pemilu curang itu. Jika pilpres curang, segera TNI ambil alih kekuasaan dari para politisi sipil yang busuk, yang tidak becus ngurus negara agar stabilitas negara terjaga. Ini saya bacakan saja bro ya. Nanti di highlight aja yang kira-kira penting. Kalau ada kecurangan pemilu pasti dari dalam kekuasaan dan kekuasaan punya masalah. Kenapa nggak dari dulu rezim parah? Maksudnya tuh nggak dari dulu nggak jelas ya. Maksudnya TNI netral apa gitu ya. Kemudian mantap Anton Permana Datu Hitam. Oh, ini Datu Hitam ada hitamnya juga. Berarti orang kampung saya itu tahu dia. Kira mantap Anton Permana Datu Hitam ya. Oke. Kubu sana ngajak duel terus, ayolah siap ya, maksudnya. Rakyat hanya punya satu sandaran yang diharapkan yaitu TNI. Institusi yang lain saat ini susah untuk dijadikan sandaran di Pilpres. Dari rakyat untuk rakyat, yaitu TNI tantangan besar bagi TNI di Pilpres. TNI harus netral, jangan kayak Polri yang selalu jadi alat kekuasaan. We don't know ya. Artinya itu persepsi, kita hormati saja. Iya. Kita tampung aja bang, kita tampung. Iya, TNI benteng terakhir rakyat Indonesia. Semoga pemilu jurdil. Nggak yakin TNI netral. Kemudian mustahil TNI Polri bisa netral. Panglima tertingginya saja Presiden cenderung ke salah satu capres. Akan tetapi besar harapan saya semoga bisa netral. Ini jadi di sini ragu tapi berharap. Harapan terakhir TNI bersama rakyat tentunya TNI yang jujur dan lurus berdaulat. TNI harus jadi garda terdepan dalam mencegah pemilu curang karena itu akan menghancurkan negara. Bukankah tugas TNI menjaga keamanan dan keutuhan negara? Ya, Dodol Lipret, anak buah Gatot ya dia bilang. Kemudian sudah terlalu lama diam dan semakin diinjak semakin tak terhargai, hanya berserah diri, harus ada ikhtiar. Kita nggak bisa hidup di fase makia terus yang hanya sabar diinjak. Nggak jelas maksudnya apa ya. Jelas, oke. Harus ada, TNI bersama rakyat, jangan sampai dibiarkan curang lagi. Saya percaya masih banyak polisi yang baik dan jujur, tapi terimpit kebaikan dan kejujurannya sama yang luar biasa. Ada polisi yang membina, ada juga yang membinasakan, yang membangsakan. Ada polisi RW, apakah tidak cukup dengan babi kamtipmas? Babi kamtipmas sebenarnya ya. Tolak polisi RW. Ada bang mau berharap sama TNI, halo bang. Semua lini dari TNI, Polri, MK, Kejaksaan, semua unsur sudah dalam kendali rezim ya. People power solusinya bang, Allahu Akbar ya.
politik TNI adalah politik negara, semoga moto ini tidak dimanfaatkan oleh elit-elit atas nama negara. Oke, saya tidak bisa bacakan semua, bisa terengah-engah. Tapi intinya adalah mereka berpikir bahwa TNI harusnya netral, tapi sebagian mereka nggak percaya TNI bisa netral karena sudah di capture, sudah disandra semua oleh rezim ini. Silakan. Jadi yang penting Bang Refli dan semua penonton yang di rumah dimanapun berada, saya lihat harapan masyarakat terhadap TNI itu masih besar. Oke. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI kalau kita highlight tadi ya, 90% positif. TNI ini kan sebuah aset dan potensi juga. Dan perlu yang kita sampaikan di sini, TNI kita ini, kita beruntung dengan TNI kita ini, Bang Refli. TNI kita ini sedikit berbeda dengan tentara-tentara di dunia. Di dunia ini, Bang Refli. Karena TNI Tentara Indonesia itu lahir memang dari rakyat, dari rahim rakyat. Apa maksudnya? Negara Indonesia itu kan lahir dari dia perjuangan senjata, beda dengan negara-negara tetangga kita yang itu dimerdekakan melalui persemakmuran. Bahkan ada buffer state jadi ya. Iya, jadi ada negara penyangga nggak pernah dijajah gitu. Dia membentuk pemerintahan, baru dia bantu tentaranya. Kalau kita kan tidak, rakyat yang bersama berjuang membentuk negara, pemerintahan, yang kemudian ketika yang tergabung KNIL, di PETA dan di sebelah bersama-sama membentuk tentara. Dan ini makanya doktrin tentara kita itu sangat berbeda dengan tentara di yang lain. Tentara menunggal rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Ini adalah modal utama besar bagi bangsa Indonesia. Itu pertama dulu harus dipahami di masyarakat. Yang kedua, secara konstitusional pun kita tahu politik TNI itu adalah politik negara. Politik negara itu dia, mari kita ulangi, dia setia kepada konstitusional, ya konstitusi itu di atas segalanya, dan kalaupun pemerintah seperti yang disampaikan oleh Panglima TNI sebelumnya Pak Gatot menyatakan, walaupun pemerintah melanggar konstitusi, maka TNI pun bisa mengambil tindakan tegas seperti yang sudah dicontohkan oleh Jenderal Pak Dirman dan Pak Yani. Artinya secara sejarah TNI kita pun sudah memiliki rekam sejarah yang menurut saya tak perlu lagi masyarakat ragu. Cuman tentu pasca reformasi, setelah TNI direformasi, tentu ada pergeseran budaya, kultur, dan kewenangan, Bang Refli. Tidak seperti di Orde Baru lagi. Di fungsi yang dihapus, berapa kewenangan dipretelin, malah TNI lebih cenderung pasif dan lebih cenderung berada di barak-barak militer, walaupun masih komando teritorialnya masih ada. Nah, terkait dari pemilu, ini juga pesan untuk bapak-bapak kita TNI Polri pada khususnya, pemilu ini sangat prinsipal, sangat rawan terhadap keberlangsungan bangsa kita. Kalau sempat pemilu ini terjadi hal-hal yang berupa itu pakai curangan, ya gini masyarakat sudah transparan, sudah tahu semua ya Bang Refli. Yang paling bertanggung jawab itu adalah TNI Polri menurut saya. Jadi jangan bermain-main di sini. Netralitas TNI Polri sangat dibutuhkan, dan netralnya bukan berarti diam dan pasif tentunya. Nah, saya ingat ketika Pilkada DKI, ketika TNI pun ikut bersama-sama mengawal di TPS, seperti itu ya, walaupun tidak masuk TPS tidak perlu, tapi bagaimana mengawal proses pemilu itu memang berlaku jurdil, ini sudah tanggung jawab Polri. Nah, saya takutkan dalam perspektif ancaman nih, Prof. Refli. Kita memposisikan TNI kita itu hanya TNI yang berhadapan dengan tentara luar, yang berseragam perang fisik. Sedangkan ancaman perang itu ada 3. Ada perang simetris, ada perang asimetris, dan perang hibrida. Simetris itu perang fisik, perang asimetris perang non fisik yang tidak tampak, dan hibrida. Nah, perang asimetris ini yang menurut saya sangat berbahaya. Nah, sekarang TNI kita itu dikooptasi untuk tidak bisa masuk ke wilayah politik praktis. Sekarang ada pertanyaan. Dalam ilmu geopolitik dan geostrategi, ketika ada geopolitik asing ingin memasukkan, menginfiltrasi sebuah kebijakan politik negara, itu sah-sah saja dalam dia itu mengeruk keuntungan yang besar-besarnya untuk negaranya. Dalam ilmu geopolitik geostrategi ini lazim terjadi. Nah, sekarang bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab di sini apabila serangan itu juga terjadi? Siapa yang menjamin itu tidak terjadi juga di negara kita? Nah, artinya di sini saya lihat saya sepakat dengan ada revisi Undang-Undang TNI di sini, perlu dengan menghadapi tantangan ke depan. Kan Undang-Undang TNI ini sudah berapa tahun yang lalu nih Bang? Hampir 20 tahun. Menurut saya dengan salah satu institusi yang paling berhasil dalam era reformasi kita itu adalah TNI. Nah, perlu kita merefresh kembali fungsi dan kewenangan TNI kita supaya bisa dia tangguh, kokoh, nggak ambigu lagi dalam menghadapi tantangan dan ancaman ke depan. Apalagi kita akan memasuki tahun politik. Supaya TNI kita itu memang kembali menjadi macan, menjadi Garuda yang memang menjaga dan melindungi segenap tumpah darah
bangsa Indonesia. Artinya dia politiknya politik negara. Politik negara tetap. Bukan politik Bukan praktis. praktis tidak. Apalagi mau cari pangkat dengan. Nah, sejarah pun kan tidak ada. Oke. Politik TNI yang terlalu masuk ke dalam politik praktis. Kan sebenarnya tidak. Apalagi sampai ngurus partai politik. Seolah moralitas dan Sabta Margais dan 8 wajib TNI masih melekat pada jiwa para bapak-bapak kita TNI. Saya yakin itu, insya Allah TNI kita masih tentara-tentara terbaik dan profesional, dan tentara rakyat dan tentara pejuang, insya Allah. Closing statement, Bung Anton. Ya, pada kesempatan ini tentu kita menghimbau ya masyarakat, percayalah, saya masih besar harapan saya kepada TNI kita, dan saya yakin juga di Bapak TNI pun kita masih banyak yang orang-orang baik. Tinggal sekarang bagaimana mereka ya mengedepankan politik negara ini. Kondisi kita sudah sedang tidak baik-baik saja, Bang Refli. Dan ingat, TNI Polri itu adalah tulang punggung negara. Bagaimana keberlangsungan negara ini ke depan itu tergantung kepada TNI Polri, ya, memerankan peran dan fungsinya. Terlepaslah apa mau terbuka, apa tertutup. Dan saya apresiasi kepada saudara saya, abang saya, Bang Ijen Kunto Ariwo, kebetulan satu angkatan di Lemhanas juga. Beliau Pangdam Siliwangi sudah memberikan sinyal yang ini perlu kita cermati bersama. Berarti ada sesuatu situasi yang mengundang kegelisahan dia, sehingga dia mengeluarkan sebuah sinyalemen kepada kita semua. Dan saya yakin itu adalah bentuk kecintaan beliau terhadap bangsa dan ini, bentuk dia mungkin sudah mendeteksi dini apa-apa yang akan terjadi ke depan. Dan ini mari kita dukung ke depan bagaimana TNI kembali menjadi jati dirinya, menjalankan politik negara, mengawal keutuhan bangsa ini, mengawal keberlangsungan bangsa ini, dengan salah satunya menjaga pemilu ke depan jurdil dan netral. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.